Bayangkanlah sebuah ruangan yang terkunci rapat, pintunya amat kokoh, tak ada yang sanggup mendobraknya, tak ada juga yang bisa membukanya kecuali sang pemegang kunci. Bayangkan kembali jika orang yang kita sayangi ada di dalamnya. Kita ingin menemuinya namun tentu tak bisa. Kita tak punya kuasa membuka pintu itu, tak punya kekuatan untuk mendobraknya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memohon kepada sang pemegang kunci agar bersedia membukanya. Lalu bagaimana bila kita tidak dekat dengan sang pemilik kunci? Bagaimana pula bila selama ini kita juga tak pernah mempedulikan seruan sang pemilik kunci dan tidak juga memperhatikan larangannya? Bahkan memohon kepadanya pun kita tak sempat. Mungkinkah dia mau membukakan kunci itu untuk kita? Itulah perumpamaan hati manusia. Hati ibarat ruangan yang terbuka sehingga bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan. Namun hati juga bisa tertutup dan terkunci rapat sehingga tak ada kebenaran yang bisa masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya tentang ayat tersebut bahwa pada hati manusia terdapat kunci. Jika hati telah terkunci maka ia akan mati. Tak satu pun dapat masuk ke dalamnya untuk menghidupkannya kembali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut kepada para sahabatnya. Setelah itu seorang pemuda dari Yaman berkata, bahkan hatinya memang terkunci hingga Allah sendiri yang membukanya. Hati yang terkunci tak sekedar menutup masuknya ilmu dan kebaikan dari luar, namun juga bisa membuat ilmu yang berada di dalamnya menjadi gelap. Bekasnya pun mungkin sudah tak ada. Akibatnya, apa-apa yang seharusnya membuat seseorang mendapat petunjuk kebenaran justru menjadi sebab kesesatan. Singkatnya, hati yang terkunci akan membuat seseorang tersesat dan akhirnya menjadi rusak. Ketika hati sudah rusak, daya nalar pun ikut rusak. Karena itu, jangan heran bila kita mendapati orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita sayangi, sulit sekali menerima nasihat, meskipun kita telah mengemukakan nasihat-nasihat kebaikan kepada mereka. Dengan rujukan yang jelas dan adab yang juga baik, mereka akan tetap membantahnya. Kalaupun mereka dengarkan, tak akan masuk ke dalam hati mereka. Nasihat itu tak akan mereka laksanakan. Itu semua karena hati mereka telah terkunci. Ketika kita mendapati keadaan seperti ini, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemegang kunci hati manusia, agar berkenan membukakan pintu hati orang-orang yang kita kasihi untuk masuknya hidayah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuka hatinya, bukan manusia. Ketika kita terus berdakwah kepadanya, maka hal itu semata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah melihat kesungguhan kita dan keinginan kita yang begitu besar, agar orang-orang yang kita sayangi itu terselamatkan dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Namun bila tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Bukankah putra Nabi Nuh alaihissalam juga terkunci hatinya meskipun Nabi Nuh telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membukakan hati putranya untuk menerima kebenaran? Bukankah ayahnya Nabi Ibrahim tetap terkunci hatinya meskipun Nabi Ibrahim yang dijuluki kekasih Allah ini memohonkan hidayah untuk ayahnya? Tetaplah berdoa, berupaya, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.